Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, Al-Malikil Qudusis Salam, Alladhi a'tana minal fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Alladhi awdahal ahkam, wa bayyana al-halal wal haram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu mursalin wa akmalu imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Falah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin saudara-saudara, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia senang kepada harta. Siapapun itu manusia, apapun jabatannya, apapun tingkat sosial ekonominya, apapun jenis kelaminnya, pasti setiap manusia senang kepada harta. Saudara, ada beberapa firman Allah yang menerangkan bahwa manusia itu memang senang kepada harta, seperti wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat senang kepada harta. Memang yang buruk bila mana seseorang senangnya berlebihan, atau bolehlah saya sebut sangat senang. Kita khawatir kalau manusia berlebihan senangnya kepada harta, akibatnya dia buta. Kita tahu ya, manusia itu kalau buta maka tidak melihat. Nah, di dalam hal ini dia enggak melihat mana yang halal, enggak melihat mana yang haram, enggak melihat mana pekerjaan yang hasilnya haram dan mana pekerjaan yang hasilnya halal. Itu gara-gara kecintaannya kepada harta berlebihan. Ada lagi firman Allah yang berbunyi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Artinya kamu sangat mencintai harta. Jadi saudara-saudara, yang tercela itu adalah berlebihan mencintai harta, kemudian mereka tidak melihat tentang aturan-aturan agama. Jadi yang haram yang halal bagi dia sama saja. Belum lagi nanti karena dia sangat cinta kepada harta, boleh jadi walaupun dicari dari yang halal, boleh jadi dia tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban pada harta tersebut, seperti kewajiban berzakat. Nah, ini semuanya penyebabnya karena manusia berlebihan mencintai harta. Ada satu gambaran di dalam hadis Nabi bahwa manusia itu seandainya Allah kasih satu gudang emas, niscaya diingin 2 gudang. Setelah punya 2 gudang emas, akan ingin punya 3 gudang dan seterusnya. Kapan berhentinya? Berhentinya kalau sudah mati.
Kalau sudah di alam kubur, ya, mulutnya sudah makan tanah, baru saudara-saudara dia nggak senang dengan harta. Nah, itu diterangkan di dalam hadis yang berbunyi, lau anna libni adama wadiyan min dhahab. Seandainya manusia mempunyai satu lembah emas, satu lembah. Jadi lembah ini begitu luas. Nabi gambarkan, anggap manusia punya satu lembah emas, katanya. Apa yang terjadi? Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Dia ingin mempunyai dua lembah. Walai yamla'a jawfahu illa turab. Dia tidak akan berhenti kecuali bila mana mulutnya sudah masuk tanah. Maksudnya bila mana sudah meninggal baru berhenti keserakahannya. Itulah potret manusia. Nah, kita saudara-saudara bukan sembarang manusia, kita manusia beriman. Kita manusia mukmin. Kita manusia yang terikat dengan aturan-aturan agama. Maka mencintai harta boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai dia melanggar aturan agama. Dan jangan sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap hartanya. Karena begitu senangnya kepada harta. Maka saudara-saudara, harta ini memang menggiurkan manusia. Bahkan ujian yang paling besar pada umat Nabi Muhammad SAW adalah ujian pada harta. Memang ada ujian wanita, ada ujian tahta, tapi yang paling menonjol adalah ujian karena harta. Itu saudara-saudara, di dalam hadis dikatakan, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian umatku pada harta. Maka kita lihat di umat Nabi Muhammad inilah kemajuan. Kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi. Sehingga perlengkapan-perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan begitu mewah. Dan seseorang yang melihatnya tergiur, ingin memiliki. Kadang-kadang ketika diingin memilikinya, dia pakai jalan pintas. Dari duit yang haram, dari duit korupsi, dari duit menipu. Ini saudara-saudara manusia. Maka kita lihat dunia sedang berhias. Jadi ketika dunia sedang berhias, manusia makin tergiur. Akibatnya makin gelap matanya terhadap harta. Sehingga dia hantam kromo. Mengambil apapun tuh harta, dia nggak melihat hukum secara agama. Jangan-jangan agamanya dikesampingkan masalah harta. Memang ada juga orang di dalam beribadah, ya, ibadah kepada Allah, ibadah ritual dilaksanakan. Tapi kalau masalah harta, dia sembarangan, nggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Padahal saudara-saudara, peraturan agama Islam mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Ketika manusia beribadah kepada Allah, kepada manusia berbisnis, ketika manusia bekerja, ketika manusia mencari rezeki, di situ ada aturan-aturan Allah. Secara garis besarnya, kita hanya wajib dan boleh menerima, mengambil yang halal dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah kepada kita. Apa panggilan Allah? La ta'kulu amwalakum. Jangan kamu makan harta-harta sesama kamu bil batil, dengan cara yang batil. Jadi saudara-saudara, cara yang batil itu banyak. Dengan mencuri, korupsi, mencopet, merampok, menipu. Itu cara yang batil itu. Itu contoh saja. Padahal banyak sekali. Maka dari itu kita wajib pelajari. Pelajari agama. Dan kita mesti tahu mana cara-cara yang halal dan mana cara-cara mendapatkan harta yang haram. Jadi kita tahu saudara-saudara, sehingga kita pandai memilih dan pandai memilah. Hadirin saudara-saudara,
ada ini semacam peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," akan datang kepada manusia suatu zaman. Mungkin sekarang sudah datang. "La yubalil mar'u ma akhadha min." Seseorang enggak peduli apa yang diambil, apa yang didapat, katanya. Aminal halal, aminal haram. Apakah yang diambil, apakah yang didapat dari yang halal atau yang haram? Manusia enggak peduli. Itu Nabi sudah prediksi, nanti akan datang suatu zaman demikian. Nampaknya sekarang, saudara-saudara. Nah, kita jangan ikut arus yang buruk. Kita punya cara tersendiri. Agama kita mengajarkan kita supaya pandai-pandai memilih dan memilah. Biarlah sedikit asalkan halal, tapi banyak haram itu jadi senjata makan Tuhan. Nanti saudara-saudara, dia akan membawa dosanya dan dia akan mendapat balasan siksaan. Yang beratnya lagi, harta yang haram kita buat sedekah, nggak ada gunanya. Tidak ada bermanfaat, saudara-saudara. Kalau kita jadikan warisan buat anak-anak kita, berarti kita yang memikul dosanya. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. "Maniktasaba malan min ghairi hillihi." Siapa-siapa yang mencari harta bukan yang halal, fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal min. Bila mana ia sedekahkan tidak diterima. Karena Allah itu kan suci, tidak menerima kecuali yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali dari duit yang halal yang suci. Adapun duit yang haram itu duit kotor, saudara-saudara. Maka dari itu ada ungkapan mengatakan begini, karena yang haram itu kotor, seseorang bersedekah. Padahal kan tujuan orang bersedekah untuk membersihkan dosa, saudara-saudara. Itu salah satu tujuan kita bersedekah, supaya dosa kita terhapus. Tapi kalau pakai duit yang haram, sama aja seperti baju ya, kena najis. Entah najis apa, kemudian dicuci dengan air kencing. Bukan bersih, malah tambah najis. Begitulah gambaran kita bersedekah dari duit yang haram. Bukan nambah pahala, tapi nambah dosa. Maka dikatakan lagi, lanjutan hadis tersebut, wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fi. Bila mana dikeluarkan harta yang haram, tidak diberikan keberkahan. Wa in tarakahu khalfa zahri, bila mana ditinggalkan itu harta kepada ahli warisnya, kana zaduhu ilan nar, maka harta tersebut menjadi bekal buat dia ke dalam neraka. Jadi saudara-saudara, nggak ada gunanya punya harta yang haram. Lagi kita kan hanya makan beberapa suap, ya, minum hanya beberapa gelas, pakaian hanya beberapa lembar. Kenapa mesti mencari yang haram demi memiliki uang banyak? Toh nanti kalau meninggal tidak dibawa, saudara-saudara. Apa gunanya kita mencari capek-capek tapi yang haram? Setelah itu kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggal, kita mendapat beban dosa gara-gara dulu mencari rezeki yang haram. Maka dari itu berusahalah ya, jangan sampai kita memakan harta yang haram. Ada suatu ungkapan mengatakan, li antaj'ala fi fika turaban khairun laka min antaj'ala fihi ta'aman haraman. Lebih baik kamu masukkan ke dalam mulut kamu tanah atau debu ketimbang makanan yang haram. Sampai demikian, saudara-saudara. Ya. Ini untuk menekankan supaya kita menjauhi sejauh-jauhnya harta yang haram. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam mencari rezeki, dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sya'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.